Assalamualaikum, halo anak-anak Nusantara. Ketemu lagi kita dengan hari Jumat. Waktunya apa? Berbagi membaca dongeng. Kali ini kita ditemani oleh adik Fami yang sedang asik bermain. Juga ditemani oleh Tara. Halo, namaku Nil. Ya, kita akan membaca dongeng bersama Nil. Nil, enaknya sekarang kita membaca dongeng apa ya? Dongeng apa ya Bunda? Gimana kalau kita membaca dongeng kisah-kisah hebat ulama Nusantara? Wah, ide bagus tuh Nil. Oke deh, yuklah kita baca dongeng kehebatan kisah-kisah ulama Nusantara. Ya, kita akan membaca kisah ulama pendiri bangsa yang ditulis oleh Ning Nabilah Munsyarihah. Nil, lihat nih, gambar covernya seru banget loh. Ada banyak ulama-ulama Nusantara. Oh iya ya Bunda. Bunda, itu siapa aja sih Bun? Yang ngopi bersama itu siapa Bun? Ya, ini adalah yang baju hijau itu yang tengah. Beliau namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau biasa disebut dengan Hadratus Syekh. Beliau ini adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Terus yang di samping beliau itu adalah para muridnya yang hebat-hebat juga, yaitu Mbak Yai Wahab Hasbuwo serta Mbak Yai Bisri Sansuri. Terus Bunda, yang duduk ini siapa? Oh iya, ini adalah Ibu Nyai Halimah, yaitu ibundanya Mbak Yai Hasyim Asy'ari. Nah, waktu beliau itu hamil, beliau bermimpi ada bulan purnama yang jatuh ke dalam perutnya. Nah, ternyata anak yang beliau lahirkan menjadi ulama hebat penerang Nusantara, yaitu Mbak Yai Hasyim Asy'ari. Terus di sini ada siapa lagi nih Bunda? Oh, ini adalah para prajuritnya Belanda yang waktu itu menjajah Nusantara. Nah, dulu itu kita pernah dijajah di atas negeri sendiri. Orang-orang hebat pun akhirnya melawan, membela rakyat, mempertahankan negara dengan jiwa dan raga. Terus Bunda, yang naik kuda ini siapa? Nah, beliau ini adalah seorang pangeran, putra raja. Meskipun anak seorang raja, tapi beliau adalah sosok yang rendah hati dan peduli pada rakyat. Beliaulah Pangeran Diponegoro. Kita akan membaca kisah Pangeran Diponegoro. Ikuti ya Nil, jangan rame sendiri loh ya. Oke Bunda. Alkisah. Pada suatu malam, ketika itu Islam sudah menyebar di tanah Jawa. Islam dipeluk oleh rakyat jelata sampai para raja. Suatu malam, ada seorang pangeran yang sedang menyendiri bermeditasi di pantai selatan. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang wali songo, yakni Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun berpesan, awal keruntuhan Jawa akan segera terjadi dalam waktu dekat. Saat itu, pangeran tak benar-benar tahu apa maksudnya. Sampai beberapa tahun kemudian, ia sendiri yang memimpin perang terbesar dalam sejarah penjajahan Belanda di Nusantara. Zaman sedang berubah. Tahun 1825. Tentara penjajah Hindia Belanda membakar rumah Tegal Rejo milik Pangeran Diponegoro. Rakyat pun beramai-ramai membela sang pangeran.
Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Mataram Islam Ngayogyakarta. Meski putra pertama, ia menolak dijadikan penerus raja. Tapi ia tak bisa hanya diam melihat ulah Belanda. Ia pun berani melawan. Itu sebabnya Belanda menyerangnya. Pangeran Diponegoro keluar dengan membobol tembok pagar rumahnya sendiri. Karena tak ada lagi jalan keluar, semua sudah terkepung. Paduka, seorang abdinya yang setia, telah menyiapkan kuda di balik tembok. Pangeran mengendalikan kekang kudanya dan siap berlari. Hiya! Pangeran Diponegoro ke tempat persembunyiannya di Gua Selarong. Paduka, banyak orang sudah bergabung dengan kita. Tidak lama lagi, para kiai di Jawa dipastikan bergabung juga. Lapor sang panglima perang. Ribuan orang berperang bersama Pangeran Diponegoro. Mereka memerangi Belanda yang membuat rakyat miskin dan menderita. Kiai dari berbagai daerah pun datang ke Gua Selarong. Mereka mau berjuang bersama pasukan Diponegoro. Mereka bergerilya, masuk dan keluar hutan. Hutan Jawa adalah tempat yang sempurna untuk mengendap-endap, kemudian mendadak menyerang. Cara gerilya ini membuat tentara Belanda yang tidak menguasai medan jadi kalang kabut. Hendrik van de Kock, seorang perwira tentara Belanda, mencari cara untuk mengalahkan pasukan Diponegoro. Semakin hari, pasukan Diponegoro semakin terpojok. Kekuatan penting seperti pasukan Sentot Alibasyah dan Kiai Mojo kalah menghadapi Belanda. Tidak hanya di wilayah Jawa Tengah, perang juga menyebar ke Jawa bagian barat dan timur. Terutama setelah mengalami kekalahan, pasukan santri semakin menyebar ke pedalaman, menjauhi benteng-benteng Belanda. Salah satunya adalah Kiai Abdussalam di Jombang. Kiai Abdussalam mendirikan pondok dari bambu untuk tempat tinggalnya dan santri-santrinya di Dusun Gedang, Jombang. Ia menanam beberapa pohon sawo di pekarangannya, seperti yang dilakukan semua kiai di Laskar Diponegoro sebagai tanda. Meski jauh dari benteng, keberadaan pesantren Kiai Abdussalam diketahui juga oleh Belanda. Seorang komandan Belanda pun mengutus kurir untuk mendatanginya. Kurir itu dengan congkak berteriak memanggil Kiai Abdussalam. "Hei Kiai, keluar! Kau dipanggil komandan Belanda!" Kontan, Kiai Abdussalam geram. Berani-beraninya kurir itu bertindak lancang. "Kamu siapa?" bentak Kiai Abdussalam menggelegar bak petir. Saking kagetnya, si kurir seketika terjungkal dan terkena serangan jantung. Karena kejadian itu, Kiai Abdussalam juga disebut Mbah Soika, yang artinya bentakan. Suatu hari, datanglah kabar yang mengejutkan. Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Paduka diundang untuk berunding, tapi malah ditangkap. Demikian berita yang Kiai Abdussalam dengar. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar. Walaupun tampaknya menang, tapi perang selama 5 tahun itu membuat Belanda rugi besar hingga nyaris bangkrut. Meski perang telah padam, tapi semangat untuk merebut kemerdekaan tetap dirawat oleh para pejuang sampai akhir hayatnya. Kiai Abdussalam
tak lelah mengajarkan ilmu agama dan ilmu bela diri kepada santrinya. Hingga hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Oke, Nil. Nah, itulah tadi sekilas cerita kepahlawanan, keberanian, kepedulian Pangeran Diponegoro untuk membela rakyat Nusantara. Hingga saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Kita harus bersyukur, Nil. Iya Bunda, alhamdulillah ya Bunda, kita sekarang sudah hidup merdeka. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lain kali. Yuk ucapkan salam, Nil.